Alhamdulillah 2 tahun ini mungkin satu-satunya organisasi yang fokus kepada isu-isu Sumatera Barat, mungkin pergerakan milenial Minang. Soalnya kalau saya lihat di media juga bang, yang PMM ini juga sangat aktif gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast DK TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Baik, kali ini kita bersama dengan narasumber yang sangat milenial, sangat muda tentunya, dengan Bang Fikri Haldi. Siap. Atau yang akrab disapa dengan Bang Kuya Fikri. Bang Kuya Fikri. Bang Kuya Fikri ini adalah seorang ketua umum dari organisasi pemuda milenial Minang. Gitu ya Bang ya. Pergerakan milenial Minang, PMM. Yang mungkin kawan-kawan yang sering melihat berita-berita tentang demonstrasi, nah, Abang ini sering muncul di media sebagai orator dalam demonstrasi. Apapun yang terjadi di Sumatera Barat itu Abang nih sebagai oratornya. Ampun. Ya mungkin langsung kita sapa saja Bang Kuya Fikri. Selamat malam Bang. Siap, selamat malam. Oke Bang, mengenai ini Bang, tentunya kami mengundang Bang Fikri di sini tentunya dengan latar Abang yang sebagai ketua umum pergerakan milenial. Nah, kita di sini akan membahas tentang BBM naik, milenial harus apa gitu Bang. Aduh, berat. Soalnya kan sekarang lagi hangat-hangatnya nih Bang tentang isu BBM naik. Nah, Abang sebagai ketua umum PMM bagaimana sih menyikapi secara pemikiran milenial, bagaimana sih menyikapi hal tersebut gitu Bang. Iya. Cuman sebelum itu Bang, sebelum kita membahas tentang milenial, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu sih PMM. Karena mungkin sebagian dari pemirsa DK TV belum mengetahui apa itu pergerakan milenial Minang. Mungkin Abang bisa memperkenalkan dulu apa itu organisasi pergerakan milenial Minang. Siap. Iya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan DK TV. Sebelumnya saya ini adalah penonton aktif DK TV. Alhamdulillah. Iya, jadi kita selalu memantau dan melihat perkembangan dari kawan-kawan DK TV dan alhamdulillah kita juga bangga rasanya kita bisa diberikan kesempatan kepada untuk menjadi narasumber, ya, apalagi dengan tema yang berat seperti ini kan. Jadi pergerakan milenial Minang ini kita bentuk pada tahun 2019 dan diisi oleh alumni atau dari pentolan aktivis UIN Imam Bonjol, rata-rata dari Fakultas Syariah. Berarti emang isinya adalah mahasiswa UIN Imam Bonjol. Iya, awalnya yang memiliki jiwa-jiwa aktivis. Iya, awalnya itu yang sering demo-demo UKT. Nah, jadi itulah kita kumpulkan supaya gerakan ini lebih besar, kita kumpulkanlah beberapa pentolan-pentolan dari aktivis-aktivis di Kota Padang. Nah, kita bersepakat bahwasanya membuat sebuah gerakan melalui wadah organisasi yang kita namakan bersama, yaitu Organisasi Pergerakan Milenial Minang. Kita deklarasikan secara resmi itu pada tanggal 2 Desember 2019. Dan sebenarnya gerakan-gerakan kita ini fokus kepada gerakan-gerakan yang menyoroti persoalan isu-isu di daerah Sumatera Barat. Karena apa? PMM lahir itu melihat keresahan dari berbagai organisasi yang ada atau lembaga-lembaga mahasiswa maupun BEM, OKP yang ada di Sumatera Barat ini cenderung luput melihat persoalan-persoalan di daerah Sumatera Barat. Kita lihat beberapa tahun kebelakangan gerakan-gerakan mahasiswa itu fokus kepada isu-isu nasional, sehingga minimnya pengontrolan dari masyarakat kepada pemerintah di Sumatera Barat hari ini. Nah, itu makanya kita bikin gerakan-gerakan dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun. Dan semakin besar dan semakin dikenal oleh publik Sumatera Barat juga. Itu secara sejarah singkat dari pergerakan milenial Minang ini, dan yang diisi oleh pentolan-pentolan aktivis Sumatera Barat, baik itu di tingkat pentolan aktivis mantan pengurus SEMA, BEM, dan pentolan-pentolan dari organisasi kepemudaan mahasiswa, yaitu seperti pentolan-pentolan aktivisnya Cipayung
Kota Padang. Payung Kota Iya. Padang. Berarti masih sekitar 2 tahun lebih ya, Iya. Bang, Jadi berdirinya PMM. jadi sebenarnya berbicara gerakan, pergerakan milenial Minang ini masih balita. Cuman karena diisi oleh teman-teman yang sudah berpengalaman dalam menjalankan roda organisasi, jadi kita lebih mudah untuk lebih berkembang, dan alhamdulillah 2 tahun ini mungkin satu-satunya organisasi yang fokus kepada isu-isu Sumatera Barat, mungkin pergerakan milenial Minang. Ya, soalnya kalau saya lihat di media juga Bang ya, Hmm. yang PMM ini juga sangat aktif gitu loh. Dan juga foto Abang itu pasti terpampang di media. Ketika ada isu-isu tentang Sumatera Barat, baik itu tentang gubernur lah segala macam, itu pasti Abang yang paling depan udah gitu. Aduh. Jadi seakan-akan sekarang nih PMM itu dianggap sebagainya oposisinya. Padahal sebenarnya bukan oposisi. Kita mendukung juga pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Cuman yang namanya demokrasi, tentu kita juga memberikan kritik dan saran jika ada hal yang kebijakan yang merugikan masyarakat dan kebijakan yang kita nilai itu cenderung menyimpang gitu. Mungkin itu. Nah, mungkin kalau untuk pengenalan PMM mungkin pemirsa sudah mendengar langsung dari ketua umumnya. Langsung saja kita bahas ke topik intinya nih Bang ya, tentang BBM naik, Berat nih. milenial harus apa gitu kan. Iya. Karena Abang sebagai ketua umum pergerakan milenial Minang, tentunya Abang yang paham bagaimana sih seorang milenial menyikapi hal yang demikian gitu Bang. Ini topik yang berat, dan mungkin semuanya sudah membahas topik ini kan. Cuman jika kalau ditanya apa dampak BBM naik kepada kita generasi muda, terkhusus di milenial, tentu dampaknya tentu sangat signifikan. Karena hari ini jika BBM naik, tentu sektor-sektor lain juga akan ikut naik gitu kan. Contohnya mungkin kita di mahasiswa ini kan memerlukan BBM juga. Fasilitas-fasilitas kita juga memerlukan BBM, dan itu akan besar dampaknya. Bahkan mungkin dari dampak dari BBM naik ini, bahkan uang kos kita pun sudah naik, mungkin 100.000 atau 150 atau 200.000 rupiah. Nah tentu ini tentu memberatkan bagi kita, apalagi di Sumatera Barat hari ini. Saya baru dapat laporan dari teman-teman, inflasi di Sumatera Barat ini hari ini nomor 1 kabarnya di Indonesia. Kalau bulan kemarin kan itu nomor 2. Nah, jadi sekarang itu Sumatera Barat nomor 1. Tentu ini dampak yang sangat signifikan bagi kita. Seharusnya jika BBM naik, harusnya rezeki masyarakat kita juga dinaikkan. Ya, harusnya karena jadi seimbang gitu. Harus seimbang. Harusnya kan kalau BBM dinaikkan, subsidi itu dihapuskan, harusnya rezeki kita harus dinaikkan. Apa itu rezeki kita yang dinaikkan? Tentu upah-upah kerja, gaji UMR, UMP itu harusnya didorong juga untuk dinaikkan sehingga stabil. Kalau kita lihat hari ini kan BBM saja yang dinaikkan dengan alasan yang klasik, yang menurut kita dari tahun ke tahun, bahkan mungkin di Orde Baru pun alasan BBM naik itu alasan yang paling klasik, yaitu alasannya subsidi tidak tepat sasaran. Padahal banyak sekali program-program pemerintah yang mencoba untuk mengantisipasi BBM bersubsidi ini untuk tidak terselewengkan atau supaya bisa disalurkan tepat sasaran. Kayak aplikasi My Pertamina kemarin kan kabarnya narasi yang disampaikan ke publik itu kan itu salah satu metode dari pemerintah agar mendata atau memantau distribusi dari BBM bersubsidi. Namun mungkin menurut pandangan pemerintah ya begitulah kan. Nah, kita lihat hari ini banyak sekali gerakan-gerakan mahasiswa ada di berbagai daerah, bahkan di ibu kota juga setiap hari terus berjalan menolak ini. Tentu
Ya, kalau bertanya sikap kita tentu ini menurut kita di kondisi ekonomi yang sulit hari ini, apalagi di pasca pandemi COVID-19, kita baru mencoba di dalam keadaan yang stabil. Tentu ini adalah keadaan yang sulit. Belum lagi BBM naik tadinya, apalagi ditambah nanti listrik juga ikut naik. Bukan naik sih bahasanya, cuman beban yang dari 400 akan dihapuskan dan menjadi 900. Yang 900 akan ditingkatkan menjadi 1.200. Artinya biaya beban dari listrik nantinya itu akan juga naik, sama saja dengan menaikkan harga listrik. Itu kan bahasa lain saja sebenarnya. Nah, jadi sekarang kita tidak tahu ini apakah negara memang punya duit hari ini apa atau tidak berduit hari ini. Kalau kita sih menganggapnya BBM ini sangat banyak dampaknya bagi kita generasi muda. Bahkan mungkin di hal-hal yang terdekat mungkin juga akan ikut naik, termasuk kota kawan-kawan yang penonton-penonton DKTV ini nanti yang harusnya 100 giga itu 100.000 atau 30 giga itu 50.000 mungkin juga bisa naik 25.000 rupiah ke depannya. Tentu pasti banyak dampak sekali dan itu pasti. Nah, untuk PMM ini Bang, apakah sudah ada pergerakan atau gimana Bang tentang kenaikan BBM ini Bang? Iya, untuk saat ini tentu kita melakukan pergerakan dengan diskusi-diskusi. Kalau untuk berbicara pernyataan sikap ke lapangan, menurut kita ini sudah banyak teman-teman yang menyuarakan, mewakili, dan kita pun di daerah pun ya sampai gerakan kita itu sampai mana. Yang penting kan kita sudah bersikap. Kalau kita lakukan aksi unjuk rasa di DPR, pasti jawabannya hidup mahasiswa, terima kasih adik-adik. Kalian mewakili masyarakat Sumatera Barat dan tuntutan kalian akan kami terima 100% dan kita akan kirimkan surat ke presiden ataupun DPR. Ya kan sebatas itu saja. Jadi itulah perlunya kadang-kadang kita menyoroti isu-isu nasional ini, kita yang di daerah ini kadang-kadang membuat kita prihatin polanya seperti itu terus. Tapi ya yang hal ini perlu kita suarakan kan. Benar, Bang. Dan juga gini Bang, sebagai seorang milenial juga nih Bang ya. Kalau saya melihat banyaknya sekarang itu milenial tuh yang menyikapi hal tersebut dengan emosional Bang. Ya karena mungkin memang wajar ya, karena dampaknya sangat berpengaruh bagi mahasiswa tentunya. Dan juga banyak mahasiswa tuh yang menyuarakan ke BBM naik itu dengan emosional, dengan kata-kata kasar, dengan segala macam. Nah, Abang sebagai pergerakan milenial Minang itu menyikapi hal tersebut gimana tuh? Ya, kalau kita tentu mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin kalau bertanya bagaimana pola yang kita sampaikan dari pergerakan milenial Minang, mungkin tidak jauh beda ya dengan gerakan-gerakan organisasi pergerakan yang lainnya. Cuman kadang-kadang itu yang terjadi di lapangan adalah sebuah bentuk keresahan masyarakat atas kebijakan-kebijakan dari negara. Kadang-kadang situasi di lapangan itu kadang-kadang sulit kita kontrol. Emosi kadang-kadang tidak stabil. Jadi kita mengimbau juga untuk bahasa-bahasa yang demikian. Seperti kita tahu kemarin itu ada juga beberapa yang viral di mana para demonstran memberikan kata-kata umpatan yang mungkin tidak pada tempatnya pada saat melakukan aksi demonstran. Tentu ini menjadi celah juga bagi masyarakat menilai kenapa mahasiswa seperti itu. Kenapa mahasiswa-mahasiswa yang demo seperti itu melakukan kata-kata seperti itu. Sebenarnya saya tidak menyalahkan atau apa. Itulah bentuk ekspresi dari keresahan menurut kita ya. Itulah bentuk ekspresi dari keresahan melihat kondisi
hari ini, di mana menurut masyarakat, negara tidak mementingkan, tidak berpihak kepada masyarakat yang hari ini dengan kondisi ekonominya yang seperti ini. Nah, jadi mungkin kalau bagi kita biasa aja. Biasa aja ya, Bang. Biasa aja hal-hal yang seperti itu. Bahkan mungkin kadang-kadang kita di lapangan kadang-kadang juga begitu. Cuman tentu itulah sekarang media bagi milenial hari ini tentu pergerakan itu terus kita tingkatkan. Mungkin hari ini masih efektif melakukan gerakan-gerakan demonstran. Iya. Tentu untuk gerakan-gerakan menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan atau narasi yang kita bangun, perlu juga lah kita belajar kepada kawan-kawan DKTV ini untuk hari ini kan banyak sekali media-media alternatif untuk menyampaikan pendapat, Iya, benar. memberikan opini-opini kita dalam memandang suatu persoalan atau memandang suatu kebijakan. Nah, mungkin pergerakan-pergerakan itu harusnya perlu ditingkatkan kembali sesuai dengan zamannya lah. Jadi pergerakan di media gitu ya. Iya. Bang, ya? Pergerakan di lapangan masih diperlukan karena perlu pressure, dan pergerakan di media juga hari ini harus seimbang itu. Jadi teman-teman teman-teman milenial hari ini harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi hari ini dalam menyampaikan pendapat. Jadi hari ini kan banyak sekali media-media sosial yang hari ini menjadi alternatif masyarakat, bahkan untuk berdagang bisa digunakan untuk bisnis kan. Nah, jadi lebih sebagai pemuda kita juga harus memanfaatkan media-media alternatif ini untuk menyampaikan pendapat kita, tentu dengan narasi-narasi yang tepat dan narasi-narasi yang bijak, yang intelektual lah Iya. gitu, kita sebagai mahasiswa ya. Bang. Iya, betul. Jadi jangan bikin narasi yang malah bikin Iya. provokator gitu ya. Bang. Nanti tentang masuk UI kan. Karena ada di etika di media sosial itu kan harus perlu kita jaga, karena ada undang-undang ITE yang akan menghantui kalau kita blunder. Kalau main di media ya harus bijak lah. Iya, gitu ya, Bang. harus bijak. pandai-pandai lah. Jangan terlalu emosional dalam mengetik satu narasi. Gitu. Iya. Apalagi datanya belum jelas dan menembak personal yang itu belum terbukti. Nah, jadi Bang, ini terakhir nih, Bang. Kita bahas tentang kesimpulan lagi nih, Bang. Jadi menurut Abang yang intinya yang harus dilakukan oleh seorang milenial itu bagaimana, Bang? Dalam menyikapi BBM naik ini, Bang. Iya. Ini pertanyaan yang sangat berat ini. Tentu negara ini negara memberikan peluang bagi kita masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan itu adalah hak kita sebagai warga negara, dan kita juga diberikan hak oleh negara untuk menyampaikan pendapat atau berserikat atau berorganisasi, berkumpul menyampaikan pendapat. Tentu menyikapi kondisi kebangsaan hari ini, tentu pemuda tidak boleh tidak acuh, karena setiap kebijakan itu akan berdampak bagi diri kita masing-masing di kemudian hari. Tentu dikembalikan lagi kepada pemuda atau milenial hari ini. Apakah kita nyaman dengan kebijakan-kebijakan tersebut? Itu adalah haknya para pemuda, para milenial. Namun dalam posisi kita, saya pribadi khususnya, tentu saya akan terus menyuarakan yang menurut kita itu, contohnya BBM ini naik. Oke, kalau seandainya tidak mungkin rasanya kalau kita memandang ketika presiden menetapkan BBM naik itu lalu dicabut, karena dari sejarahnya belum ada kebijakan yang ditarik, apalagi setelah diputuskan lalu dibatalkan kembali. Itu belum ada yang kita lihat ya. Tentu
kalau kita hanya sebatas menolak saja kata yang kita suarakan, tentu menurut kita perlu kita lihat peluang-peluang. Nah, mengapa perlu kita dorong tuntutan bahwasanya perlu adanya peningkatan rezeki kita tadi. Contohnya dari gaji-gaji atau UMR dan UMP. Jadi BBM naik, gaji harus naik juga. Jadi biar seimbang. Karena cenderung tidak ada ketika presiden menetapkan suatu keputusan, dia akan menarik, itu akan jadi blunder juga bagi dia. Berarti kajiannya tidak matang atau itu akan jadi peluang, dan itu mungkin ego atau marwah presiden mula lah yang akan dipertanyakan kan. Masa untuk kebijakan masyarakat dicoba-coba gitu kan. Mungkin perlu yang untuk demo-demo itu kita apresiasi sekali. Tentu harus ada usulan dari rakyat, dari masyarakat bahwasanya gaji itu harus dinaikkan, baik itu di daerah maupun gaji standar nasional. Mungkin itu. Itulah tadi obrolan santai kita dengan Bang Kuya apa tadi? Kuya Fikri. Kuya Fikri sebagai Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang. Sebenarnya kita masih banyak membahas persoalan tentang BBM naik, cuman keterbatasan waktu, jadi ya sampai sini dulu lah perjumpaan kita pada podcast kali ini. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Kuya Fikri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast DKTV. Baik pemirsa DKTV, itulah tadi bincang-bincang santai kita dengan Bang Kuya Fikri sebagai Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang. Nantikan terus podcast-podcast selanjutnya di DKTV Win Padang, TV Masa Depan Awah dan Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.